Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Jendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita konsisten terus menghadirkan literasi-literasi bermutu untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang riset-riset yang sangat terbarukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita memiliki kabar gembira. Rado Institute telah berhasil menurunkan satu lagi model peluang baru, yaitu Inverse Power Rado Institute Distribution. Dari Rado Institute Distribution, turun ke Power Rado Institute Distribution, dan turun lagi ke Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, pemahaman dari model yang ketiga ini itu berdasarkan dari perjalanan kita mendapatkan suatu riset artikel yang baik yang terbit di tahun 2024. Coba kita lihat riset artikel yang kita jadikan rujukan. Nah, dalam suatu riset artikel yang terbit di nah ini di Psikascripta dengan judul Statistical Analysis of the Inverse Power Zeg-Dowdy Model, Estimation, Simulation, and Modeling to Engineering and Environmental Data. Nah, dalam riset artikel ini ada yang sangat menarik, di mana perkembangan model inverse power Zeg-Dowdy ini berasal dari distribusi yang namanya Zeg-Dowdy. Jadi dari Zeg-Dowdy distribution turun kepada power Zeg-Dowdy distribution. Jadi kalau kita lihat, pertama sekali yang dilakukan oleh penulis adalah merujuk kepada Zeg-Dowdy distribution. Nah, Zeg-Dowdy distribution ini hal yang telah kita bicarakan sebelumnya. Merupakan model peluang hasil campuran gamma 2 theta dan gamma 3 theta. Nah, ini udah kita pelajari, udah kita bahas. Dan dalam bentuk umumnya sampai ke K campuran, kita berhasil menjadikan sebagai bentuk Rado Institute. Nah, dalam persamaan satu untuk fungsi densitasnya, inilah yang disebut dengan Zeg-Dowdy distribution. Delta pangkat 3 per delta tambah 2 dikali dengan Y, 1 tambah Y, eksponen min delta Y. Nah, dengan menggunakan teknik transformasi variabel, dari Zeg-Dowdy distribution turun menjadi power Zeg-Dowdy distribution dengan cara transformasi Z sama dengan Y berpangkat 1 omega. Sama dengan yang dilakukan oleh Rado Institute, turun ke power Rado Institute, lakukan transformasi dengan Y berpangkat 1 per alfa. Sehingga dihasilkanlah model power Zeg-Dowdy distribution seperti persamaan 2 untuk yang Fz kecil. Nah, ini adalah persamaan power Zeg-Dowdy distribution untuk 2 parameter. Omega kali delta pangkat 3 dibagi delta tambah 2 dikali Z. 2 dikali omega kurang 1 tambah Z berpangkat omega eksponen min theta Z omega. Nah, dari power Zeg-Dowdy distribution ini turun lagi menjadi inverse power. Nah, inverse power Zeg-Dowdy distribution ini juga melakukan transformasi, yaitu terhadap X sama dengan 1 per Z. Jadi Z tadi adalah power. Tadi Z adalah power Zeg-Dowdy distribution, lalu akan dilakukan transformasi X sama dengan 1 per Z, maka akan didapatkan inverse power Zeg-Dowdy distribution seperti persamaan 4. Nah, jadi ada Zeg-Dowdy, ada power, ada inverse power. Nah, inilah hal yang digunakan oleh Rado Institute untuk menghasilkan inverse power Rado Institute. Jadi kita sudah memiliki Rado Institute, power Rado Institute,
lalu inverse power Rado Institute. Nah, bagaimana? Kita coba lihat. Kita coba lihat teori kita. Nah, ini. Nah, pertama yang kita perlukan tentu bentuk powernya dulu. Bentuk power Rado Institute. Oke, ini bentuk power Rado Institute kita. Power Rado jika Y variabel acak terdistribusi secara power Rado Institute distribution, yaitu Fy alfa theta berpangkat K dibagi sigma I dari 1 sampai ke K untuk fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I kali sigma Y berpangkat alfa I kurang 1 eksponen min theta Y berpangkat alfa. Ingat, K itu adalah campuran, banyak campuran gamanya, mau 10, 20 terserah. Nah, seperti teori inverse power Zek-Daudi tadi, kita lakukan transformasi variabel acak X sama dengan seper Y, di mana Y tadi terdistribusi secara power Rado Institute. Mula-mula dapatkan inverse, inverse-nya seper X. Oke. Lalu turunkan inverse terhadap X minus seper X kuadrat. Ini turunan inverse. Untuk mendapatkan fungsi densitas peluang baru dengan menggunakan teknik transformasi variabel acak, fungsi densitas peluang lama atau power atau Y tadi, tukar Y-nya dengan H inverse X, kalikan dengan harga mutlak dari turunan inverse. Jadi kalau turunan tadi min seper X kuadrat, ambil mutlaknya yang positif saja. Jadi fungsi power Rado Institute ini Y-nya itu ganti dengan seper X. Ini setiap ada Y ganti dengan seper X, lalu kalikan dengan nilai mutlak turunan inverse. Sehingga diperolehlah fungsinya menjadi alfa theta berpangkat K sigma I dari 1 sampai ke K fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I seper X kuadrat. Ini turunannya tadi nih. Oke, ambil positifnya. Sigma, nah ini tadi ganti Y, tadi ganti dengan X pangkat min 1. Kan seper X kan X pangkat min 1 sama saja. X pangkat min 1 berpangkat alfa I kurang 1 eksponen min X dikali berpangkat minus alfa. X berpangkat minus alfa. Kenapa X berpangkat minus alfa? Tadi nih Y. Tadi Y kan bertukar menjadi X pangkat minus. Jadi X berpangkat minus alfa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inverse power Rado Institute distribution. Nah, oke, luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman kita baca riset artikel, kita dapat menurunkan satu lagi model peluang baru yang kita sebut dengan inverse power Rado Institute distribution. Nah, tantangan yang paling berat adalah harus kita yakinkan orang ini untuk X besar dari 0. Untuk X besar dari 0. Oke. Kita harus meyakinkan orang apakah model ini benar. Dikatakan benar jika sifat standar ini dipenuhi. Integral pada batasnya itu harus 1. Nah, oleh sebab itu akan kita coba integralkan bentuk inverse power Rado Institute distribution ini pada batas 0 dan tak hingga. Apakah kita berhasil membuktikan dia 1? Nah, coba lihat. Jadi yang dikatakan inverse power Rado Institute ini alfa kali theta berpangkat K dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I seper X kuadrat sigma X berpangkat 1 kurang alfa I. Nah, ini ingat nih, ini operasi ini jangan salah tanda minus plusnya menjadi X berpangkat 1 kurang alfa I eksponen min theta X berpangkat min alfa untuk X besar dari 0. Nah, sekarang kan kita coba buktikan integral 1.
Nah, karena ini konstan, seperti biasa tarik keluar. Tarik keluar di konstan ya. Oke, kita tarik keluar. Alfa theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 hingga ke K kali fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I integral 0 sampai tak hingga 1 per X kuadrat sigma X berpangkat 1 kurang alfa I kali eksponen min theta X berpangkat min X I dx. Nah, ini kita akan integralkan. Oke, dx-nya jangan lupa. Oke, dx. Nah, kita coba. Kita buka sigma ini. Sigma kita buka. Artinya X itu kita jadikan X pangkat min 2. Lalu X berpangkat 1 kurang alfa. Eksponen min X min theta X berpangkat min alfa. Tambah X berpangkat 1 kurang 2 alfa. Eksponen min theta X berpangkat min alfa. Tambah seterusnya. Tambah X berpangkat 1 kurang K alfa. Eksponen min theta X min alfa dx. Nah, ini integral. Kita lakukan satu persatu integralnya. Oke, kita kalikan dulu X pangkat min 2 ke dalam menjadi integral X pangkat min 1 kurang alfa, eksponen min theta X berpangkat min alfa dx, tambah kalikan terus X pangkat min 2 ke dalam menjadi X pangkat min 2, X pangkat min 1, kurang 2 alfa, eksponen min theta X pangkat min alfa, tambah seterusnya integral 0 sampai tak hingga X berpangkat min 1. Oke, X berpangkat min 1, kurang K alfa, eksponen min. Nah, ini juga lupa nih min. Min theta X berpangkat min alfa. Nah, integral ini akan kita coba pisah ya. Kita coba kerjakan satu-satu. Yang warna biru, ada hijau, ada coklat. Nah, kita kerjakan dulu yang warna biru. Kita mau lihat bentuknya. Yang warna biru ini adalah integral X pangkat min 1 kurang alfa, eksponen min theta X berpangkat min alfa. Kita ambil permisalan U sama dengan X pangkat min alfa. Nah, permisalan ini hati-hati. Kalau U X pangkat min alfa, nanti integralnya akan berubah menjadi tak hingga 0. Ingat, ya, hati-hati. Ini kalkulus. Karena kalau kita ambil X-nya 0, berarti 1 per 0. Tak hingga kan? 1 per 0 tak hingga. Kalau kita ambil tak hingga pangkat min alfa, seper tak hingga 0. Berarti terbalik dia kalau kita ambil permisalan U ini. Nah, bagaimana cara untuk membalikkannya lagi dalam kalkulus? Ada tekniknya. Kita kasih tanda minus di depan. Minus integral 0 tak hingga. Nah, ini ada obatnya dalam matematika itu. Oke, jadi kita ambil U sama dengan X pangkat min alfa. Tentu X sendiri adalah U pangkat min 1 alfa. DU itu min alfa X berpangkat min alfa kurang 1. Kita fokus kepada yang berwarna biru dulu. Ke warna biru. Nah, ini saya katakan tadi minus. Ingat minus tadi karena pertukaran batas. Ganti X dengan U pangkat min 1 alfa. Nih, kita ganti X pangkat min 1 alfa. Pangkatnya min 1 kurang alfa. Eksponen min U. U tadi adalah kita ganti untuk X pangkat min alfa. DU per min alfa. X ganti lagi U pangkat min 1 alfa. Berpangkat min alfa kurang 1. Nah, ini minus. Ini minus. Minus ketemu minus plus. Jadi plus alfa 1 alfa. Integral kalikan aja pangkatnya min 1 alfa kali min 1 1 alfa. Min 1 alfa kali min alfa tambah 1. Oke. Eksponen min U sama. DU di bawahnya gitu juga. U min 1 alfa kali min alfa plus 1. Min 1 alfa kurang 1 tambah 1 alfa. Nah, pangkatnya sama-sama U. Berarti pangkatnya tinggal kurangan saja. Berarti U pangkat 0. Nah, ingat integral U pangkat 0 eksponen min theta. Ini boleh kita jadikan integralnya 1 per alfa. Integral 0 sampai tak hingga U berpangkat 1 kurang 1. Untuk eksponen min theta 0. Nah, kita gunakan bentuk gamma, fungsi densitas peluang gamma. Ini kan sudah memenuhi bentuk fungsi densitas peluang gamma.
Arti bukan memenuhi, kita bisa memanfaatkan integral ini dengan menggunakan bantuan fungsi densitas peluang gamma dengan mengambil alfanya 1. Berarti hasil integral yang di sebelah dalam ini adalah gamma 1 per alfa. Oleh sebab itu integral berwarna biru artinya adalah gamma 1 per alfa theta. Ingat gamma 1 ini fungsi gamma. Karena dia bilangan bulat maka dapat dicari dengan alfa gamma alfa itu alfa kurang 1 faktorial. Oke, selesai untuk yang berwarna biru. Untuk yang berwarna hijau. Hijau kita akan melaksanakan integral X berpangkat min 1 kurang 2 alfa eksponen min theta X berpangkat min alfa dx. Sama aja misalkan U sama dengan X berpangkat min alfa. X-nya U sama dengan min 1 alfa. DU-nya adalah min alfa X berpangkat min alfa kurang 1. Nah, perhatikan nih tadi tanda minus, hati-hati. Kita udah jelaskan. Jangan lupa. Ganti X menjadi U pangkat min 1 alfa. Ganti X pangkat min alfanya DU. Menjadi U. Oke. DX-nya tukar dengan DU per bla bla bla. Dan X ganti dengan U pangkat min 1 alfa. Sehingga negatif ketemu negatif menjadi 1 alfa. Integral 0 sampai sehingga U berpangkat 1 alfa tambah 2 eksponen min theta U DU per U 1 tambah 1 alfa. Kurangkan saja ini U, kurangkan saja tinggallah berpangkat U. Nah, U ini kan boleh kita andaikan dengan U berpangkat 2 kurang 1 kan sama-sama U. Nah, ini jadikan sebagai alfa, maka kita boleh menggunakan fungsi densitas peluang gamma untuk mendapatkan integral yang sebelah dalam ini menjadi gamma 2 per theta kuadrat. Sehingga hasil integral berwarna hijau adalah gamma 2 per alfa theta kuadrat. Nah, begitu juga untuk yang berwarna coklat. Kita akan mengintegralkan X berpangkat min 1 kurang K alfa eksponen min theta X berpangkat min alfa. Sama asumsi di atas, jadikan X ini U berpangkat min 1 alfa. Jangan lupa tanda minus karena terjadi pembalikan batas. Eksponen min U karena X pangkat min alfa kita jadikan U, dx ganti. Maka integralnya negatif ketemu negatif plus 1 alfa. Lalu integralnya U berpangkat K kurang 1 eksponen min theta U. Nah, integral sebelah dalam ini kita gunakan bantuan fungsi densitas peluang gamma. Hasilnya menjadi gamma K dibagi dengan theta berpangkat K. Sehingga untuk yang berwarna coklat hasil integralnya adalah fungsi gamma K dibagi dengan alfa theta gamma fungsi gamma K dibagi dengan alfa kali theta berpangkat K. Nah, setelah kita dapatkan yang berwarna biru, hijau, merah, maka kita tulis. Ini yang sebelah luar tadi. Untuk I sama dengan 1. Ini jangan lupa. Sampai ke K. Ingat K hanya campuran ya. K itu campuran. Nah, ini tadi yang berwarna biru. Ini hijau. Dan seterusnya ini coklat. Oke? Nah, kita keluarkan 1 per alfa theta K, maka di dalam tinggal theta berpangkat K kurang 1 gamma 1, theta berpangkat K kurang 2 gamma 2, dan seterusnya tinggal theta K. Theta berpangkat K kurang 1 kali fungsi gamma 1, tambah theta berpangkat K kurang 2 kali fungsi gamma 2, dan seterusnya tambah fungsi gamma K. Coret theta. Alfa theta berpangkat K, nih alfa theta berpangkat K coret. Sehingga kita memiliki bentuk yang tinggal ini karena menggunakan tanda tambah, kumpulkan menjadi sigma. Oke. Sigma fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I. 1. Wah, keren. Sungguh luar biasa sekali. Jadi kalau begitu, kita berani mengatakan bahwa
fungsi densitas peluang inverse power Rado Institute Distribution ini adalah benar secara teoretikal. Kita sudah buktikan secara teoretikal untuk inverse power Rado Institute Distribution, di mana fungsinya adalah alfa dikali theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Untuk I dari 1 sampai ke K dikali 1 per X kuadrat kali sigma X berpangkat 1 kurang alfa I eksponen min theta X berpangkat min theta min alfa untuk X besar dari 0. Wah, luar biasa sekali. Sudah 3 model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute. Rado Institute Distribution, Power Rado Institute Distribution, dan Inverse Power Rado Institute Distribution. Saya kira perjumpaan kali ini sangat luar biasa. Kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.